Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, tempat percetakan di Tangerang Selatan terbakar. Dua 12 kecamatan di Pandeglang mengalami kekeringan. Usai meraih emas Olimpiade, Rizky Juniansyah kembali berlatih di Kota Serang untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah, Pilgub Provinsi Banten diperkirakan akan diikuti oleh lebih dari 2 pasangan calon. Airin Rahmidiani yang merupakan kader Partai Golkar diusung maju sebagai bakal calon gubernur Banten. Airin maju setelah dideklarasikan oleh PDIP Perjuangan. Rencananya Airin akan dipasangkan dengan kader PDIP Ade Sumardi. Deklarasi pasangan Airin Ade dilaksanakan di AIS-BSD Kabupaten Tangerang dan dihadiri oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Ribga Ciptaning serta jajaran hingga tingkat ranting Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Kasana, relawan pasangan calon komunitas dan sejumlah tokoh se-Banten. Jadi mudah-mudahan teman-teman wartawan bisa menyampaikan kepada masyarakat luas di Indonesia, dan saya meyakini keluarga besar saya Partai Golkar memahami apa yang menjadi keputusan saya, mengerti apa yang menjadi keputusan saya, sebagaimana saya menghormati dan memahami keputusan yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar jika seandainya memang B1 KWK tidak diberikan kepada saya. Karena surat keputusan sudah ada, B1 KWK entah diberikan kepada siapa, saya masih berharap sebetulnya kepada saya. Kalaupun tidak, saya menghormati. Sementara itu, sebelumnya Partai Amanat Nasional juga melakukan deklarasi kemenangan dengan Partai Koalisi Indonesia Maju. Partai Amanat Nasional mengusung pasangan bakal calon Andra Soni Dimyati Natakusuma sebagai Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten. Para calon kepala daerah juga turut hadir di acara tersebut, seperti calon pasangan Rija Patria dan Marcel Widianto, calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel. Terlihat juga calon wakil kepala daerah lainnya untuk Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang. Kami percaya sepenuhnya dengan profesionalitas Komisi Pemilihan Umum, karena KPU adalah lembaga yang berhak untuk menentukan wilayah suara calon dalam pilkada di kabupaten, provinsi, dan kota. Tapi di provinsi akan ada calon kota kosong itu benar-benar itu Pak ya? Kami serahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemilihan Umum. Untuk pendaftaran pasangan calon pilkada ke KPU akan dibuka mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus. Syahbudin Attar dan Fajri Munawir melaporkan dari Kabupaten Tangerang dan Kota Serang. Sejumlah warga tampak terlibat adu mulut dengan petugas kepolisian, hingga berujung terjadinya bentrok di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Massa yang tidak puas dengan hasil pilkada ini tampak menyerang anggota polisi yang mengamankan jalannya pesta demokrasi tersebut. Hal ini merupakan simulasi penanganan kerusuhan yang digelar oleh Polres Lebak dalam rangka mempersiapkan pilkada serentak tingkat daerah. Polres Lebak telah menyiagakan ratusan personil yang turut melibatkan TNI dan unsur terkait lainnya di sebagian wilayah Kabupaten Lebak. Dalam rangka pengamanan pilkada serentak, khususnya kita di wilayah Lebak, ada 2 agenda. Pertama, pemilihan bupati, yang kedua pemilihan gubernur. Untuk personil yang dilibatkan dari Polres sendiri 793 dengan masa operasi 117 hari. Jadi untuk rangkaian atau sesi pertama besok tanggal 27 sampai 29 selama 3 hari ada pendaftaran calon, khususnya di kabupaten kita ada bupati dan wakil calon bupati. Sementara Dewi Hartini, Ketua KPU Lebak, mengatakan
sangat berterima kasih dan mengapresiasi dengan kesigapan TNI dan Polri dalam membantu pengamanan pemilu. Terima kasih banyak Kapolres Lebak beserta jajaran yang selalu siap siaga mensupport setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Tentunya harapan kami dari KPU bisa dapat selalu terjaga kondusivitas. Mari kita sama-sama taati aturan dalam pelaksanaan setiap tahapan-tahapan Pilkada 2024. Total ada sekitar 793 personel yang terlibat dan disiagakan dalam pesta demokrasi ini. Selain itu, Polres Lebak akan mendapatkan bantuan backup dari Brimopolda Banten demi pengamanan pemilihan kepala daerah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Polda Banten gelar operasi Mantap Praja 2024 di lapangan Polda Banten Senin kemarin. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto dengan melibatkan kurang lebih 5.000 personel. Sebanyak 5.000 personel disiapkan dalam rangka pengamanan selama pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah Provinsi Banten. Operasi pengamanan dilaksanakan selama proses pendaftaran hingga dilantiknya para calon kepala daerah. Hari ini kita melaksanakan gelar pasukan dalam rangka pemilihan secara serentak Pilkada di wilayah hukum Polda Banten, di mana pengamanan ini sudah dimulai pada besok. Tahapan Pilkada mulai dari pendaftaran, kampanye, kemudian pemungutan suara sampai dengan pemilihan terpilihnya calon-calon gubernur maupun bupati. Dan Polda Banten sudah siap untuk melaksanakan pengamanan dengan melibatkan jumlah personel 2/3 dari keseluruhan personel Polda Banten dan jajaran. Seperti diketahui, jadwal pendaftaran sendiri akan dibuka oleh KPU pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang.